Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sebelum mengalami kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya memberikan ilmu yang manfaat dan barokah. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Ini apa? Sakit apa izin? Ada yang sakit, ada yang izin. Kita pada pagi hari ini akan membahas tema mengenai tentang asuransi syariah. Sebelum masuk kepada asuransi syariah, kemarin saya pernah membaca berita tentang pengakuan korban akibat kebohongan sebuah asuransi. Dari berita tersebut ada yang mau menanggapi? Ya, silakan. Dari berita tersebut kita harus pintar-pintar mencari sebuah asuransi yang mana di dalamnya jangan sampai ada yang dirugikan salah satu pihak. Apabila asuransi tersebut mengandung penipuan, maka itu termasuk asuransi yang diharamkan sesuai dengan pendapat Said Sabri. Betul yang dikatakan oleh teman kalian. Boleh tepuk tangan untuk teman kalian. Kita harus pintar-pintar mencari sebuah perusahaan asuransi yang mana di dalamnya biar kita tidak terdapat penipuan atau kebohongan. Apabila asuransi tersebut mempunyai kebohongan atau penipuan, maka itu termasuk ke dalam keharaman. Selanjutnya ada berita yang kedua. Ada yang mau menanggapi? Ya, silakan. Dari berita kedua, saya mau menanggapi bahwasannya kita tidak tahu musibah yang menimpa kita. Untuk meringankan saat kita tertimpa musibah, kita diperbolehkan untuk mendaftarkan asuransi. Baik, betul apa yang dikatakan oleh teman kalian? Boleh tepuk tangannya. Dari berita kedua ini, kita dapat menyimpulkan bahwasanya kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Maka dari itu kita bisa mendaftarkan terkait dengan BPJS atau asuransi. Yang mana apabila kita terkena musibah, nanti kita akan sedikit atau teringatkan bebannya, begitu. Selanjutnya apa itu asuransi? Nah, secara bahasa Arab, asuransi bisa disebut dengan kafalah yang artinya saling menanggung atau saling menjamin. Sedangkan secara istilah, asuransi adalah suatu kontrak di mana seseorang penjamin atau kita seorang penjamin menjalankan sejumlah uang atau senilai sebagai balai jasa atas imbalan yang disetujui untuk membayar orang lain yang diasuransikan. Ini adalah pengertian asuransi syariah menurut Islam. Yang kedua adalah asuransi menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, yang mana adalah kumpulan perjanjian antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi syariah dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling tolong menolong dan melindungi. Dari pengertian asuransi di sini ada yang sudah dipahami, ada yang masih dibingungkan? Tidak ada. Selanjutnya, dasar hukum asuransi syariah. Terdapat perbedaan ulama mengenai dasar hukum asuransi syariah. Yang pertama adalah ulama yang mengharumkan, yang kedua adalah ulama yang menghalalkan, dan yang ketiga adalah ulama yang mensubuhkan. Yang pertama adalah ulama yang mengharumkan atas asuransi syariah. Pendapat ini dipelopori oleh Said Sabri, yang mana hukum asuransi syariah ini haram karena pendapat ini mengatakan bahwasanya hukum asuransi itu terdapat adanya riba. Ada yang sudah tahu apa itu riba? Riba itu kayak
dirugikan. Gitu. Terus yang kedua adalah mengandung unsur penipuan. Dan yang ketiga adalah mengandung unsur pemerasan atau eksploitasi. Jadi menurut pendapat ini asuransi tersebut adalah haram. Dan yang kedua adalah ulama yang menghalalkan asuransi yang dipelopori oleh Abdul Wahab Al-Qalam. Pendapat ini mengatakan bahwasanya asuransi tidak ada nas dalam Al-Quran. Apa itu nas? Tidak ada dalil yang mengharamkan tentang asuransi. Dan yang kedua adalah mereka mengkiaskan hukum asuransi kepada taspen atau pensiunan dan tolong menolong. Selanjutnya yang ketiga adalah ulama yang mengatakan subhat yang dipelopori oleh Abu Zaro. Apa itu subhat? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa itu subhat? Tidak jelas kehalalan dan keharamannya. Ya betul. Ulama yang ketiga ini mengatakan bahwasanya asuransi itu tidak jelas hukum halal dan haramnya, masih samar-samar, masih dipertanyakan. Selanjutnya mengenai dalil hukum tentang asuransi saya terdapat Quran surat Al-Maidah ayat 2. Ada yang bisa menjelaskan? Silakan baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'ala birri wat taqwa wa la ta'awanu 'ala itsmi wal 'udwan. Betul. Wait. Yang artinya Totalitas ini. betul. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yang artinya dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pembunuhan. Dari tersebut menurut Abdul Wahab Al-Qalam mengatakan bahwasanya dari tersebut dapat dikiaskan terkait tolong menolong dalam hal kebaikan. Misalkan dalam asuransi. Dalam asuransi itu kan tolong menolong apabila kalian mempunyai musibah, terjadi musibah, ada pihak yang menanggung kalian, itu adalah tolong menolong. Pendapat tersebut mengkiaskan bahwasanya ayat tersebut bisa dijadikan dalil atas kehalalan asuransi. Dalil yang kedua terdapat dalam surat An-Nisa ayat 9 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Waliyahkal ladzina lam tarafu min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khawfun 'alaihim. Dzurriyyatan dhi'afan khawfun 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Yang artinya dan hendaklah takut kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Ini adalah salah satu landasan atau dasar atas kehalalan asuransi. Selanjutnya yaitu tujuan dari asuransi saya. Yang pertama adalah mencegah resiko kerugian yang mungkin timbul karena barang rusak dan musnah. Ini adalah tujuan daripada asuransi. Misalkan kalian membeli motor di dealer. Nah, motor kalian itu rusak. Kalian itu mendapatkan ganti rugi atau tidak sama sekali. Ganti rugi ya biasa. Nah, itu adalah tujuan dari asuransi. Mencegah resiko kerugian yang lebih besar. Itu adalah tujuan dari asuransi. Yang kedua adalah bagi pihak penanggung mengumpulkan premi yang bertujuan untuk keberlangsungan jalannya penanggung. Yang ketiga saling tolong menolong. Dan yang keempat terhindar dari resiko kerugian yang lebih besar. Yang kelima memberikan perlindungan kepada perorangan maupun perusahaan dari bahaya yang datang dari luar dugaan. Dan yang terakhir, selain menanggung asuransi juga menghimpun dana. Itu adalah beberapa tujuan dari asuransi. Rukun asuransi itu ada 4. Yang pertama adalah kafil, yang mana orang yang menjamin. Kafil ini seperti sebuah perusahaan yang menjamin sebuah asuransi. Yang kedua adalah makfulah, yang mana orang yang berpiutang disarankan sudah kenal kafil, atau orang yang memberikan hutang, atau orang tersebut
sebuah perusahaan yang memberikan sebuah asuransi itu harus kenal dengan kafil, saling mengenal. Yang ketiga adalah maqful anhu, yaitu orang yang berhutang. Dan yang keempat adalah maqful bi, yaitu utang baik barang maupun uang yang disyaratkan diketahui dan jumlahnya tetap. Terus selanjutnya yaitu syarat dan larangan asuransi. Tadi sudah saya jelaskan rukun, sekarang adalah syarat. Syarat dari asuransi yang pertama adalah balik. Sudah tahu apa itu balik? Sudah tahu ya apa itu balik? Yang kedua adalah berakal. Apabila orang yang tidak balik dan tidak berakal, orang tersebut tidak bisa menjalankan sebuah asuransi atau keberlangsungan asuransi itu tidak sah apabila orang tersebut belum balik dan tidak berakal. Dan yang ketiga adalah bebas berkehendak atau tidak dalam paksaan. Selanjutnya yaitu larangan dari asuransi. Yang pertama adalah tidak sah asuransi atas sesuatu yang tidak diketahui atau gharar. Apabila kalian asuransi itu tidak transparan, maka asuransi tersebut tidak sah. Yang kedua adalah tidak sah transaksi jika mengandung unsur riba. Dan yang ketiga adalah tidak sah transaksi jika mengandung praktik perjudian atau maisir. Dari sini paham? Baik, selanjutnya yaitu tugas membuat peta konsep. Silakan kalian bagi 4 kelompok sesuai dengan urut absen. Yang pertama adalah absen 1 sampai 9, yang kedua adalah absen 10 sampai 18, yang ketiga absen 19 sampai 27, dan yang terakhir absen 28 dan ketiga 6. Buatlah peta konsep mengenai pengertian, tujuan, hukum, ayat dan syarat maupun larangan asuransi. Kemudian presentasikan hasil pekerjaan kelompok sesuai dengan kayak fotografer teman ya. Waktunya sudah selesai. Silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil kelompok kalian. Silakan untuk kelompok 1 maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan peta konsep tentang asuransi syariah. Perkenalkan, nama saya Gita Samawati, absen 13. Perkenalkan, nama saya Dila. Perkenalkan, nama saya Dila, absen 17. Saya Faila Sultan Mustafi Aziza, absen 11. Saya Fredina Risma, absen 12. Saya Pak Azali Asmarandi, absen 10. Saya namanya Fendi, absen 15. Dan absen 18. Pengertian asuransi syariah adalah sebuah usaha untuk saling melindungi dan saling bertolong menolong di antara pada pemenang peserta yang dilakukan melalui pengumpulan dan pemulihan dana yang memberikan pola pengambilan untuk menghadapinya risiko tersebut melalui akad perikatan yang sesuai dengan prinsip syariah. Tujuan melindungi peserta asuransi dari kemungkinan terjadinya risiko yang tidak bisa diprediksi dan meningkatkan kesejahteraan dan perjuangan umat dengan mengembangkan misi agama. Hukum. 1. Hukum asuransi dalam Al-Quran dan hadis. Adatul asuransi Al-Maidah ayat 5, Quran surat An-Nisa ayat surat keempat ayat 9. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. 2. Hukum asuransi menurut para fuqaha. Ada golongan ulama fikih yang menyatakan hukum asuransi itu mubah, sementara golongan lain menyatakan haram. 3. Hukum asuransi syariah Indonesia. Fatwa MUI nomor 21/2014
asuransi syariah adalah yang pertama balik, kedua berakal, bebas berkehendak, tidak dalam paksaan, tidak sah transaksi atas sesuatu yang tidak diketahui atau bahas, tidak sah transaksi jika mengandung unsur riba, tidak sah transaksi jika mengandung praktik perjudian atau maisir. Ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang asuransi syariah ada dua. Yang pertama surat Al-Maidah ayat 2 yang berisi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yang artinya artinya adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang sekiranya meninggalkan keburukan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatirkan terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada yang mau bertanya? Silakan. Apakah di asuransi syariah itu masih ada boros? Apakah dalam asuransi syariah itu masih ada boros? Silakan jawab untuk kelompok 1. Jadi menurut saya, mewakili kelompok saya, itu tidak ada karena asuransi syariah dalam menjalankan akan lebih transparan. Jadi tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Sama. Ada yang nanya lagi? Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan untuk kelompok 2. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai asuransi syariah. Perkenalkan, saya Al-Azai Sabita Yusuf, absen 2. Perkenalkan, nama saya Almira Rahman, absen 1. Perkenalkan, nama saya Askarun Fauzia, absen 9. Perkenalkan, nama saya Arisa Kaya Lazara, absen 5. Perkenalkan, nama saya Aisyah Basri, absen 4. Perkenalkan, nama saya Alifia Aliyah Nadia Sunarto, nomor absen 6. Di sini ada pengertian asuransi syariah. Asuransi merupakan hukum antara dua pihak yang saling terkait dalam suatu perjanjian yang mengakibatkan hak dan kewajiban antara penanggung, pihak yang mempercayakan atau mengasuransikan, dan penanggung, pihak yang menerima pertanggungan atau disebut perusahaan asuransi. Di sini juga ada tujuan dari asuransi. Secara umum, tujuan asuransi menurut UHD adalah untuk mencegah dan tidaknya mengurangi resiko kerugian yang mungkin timbul karena hilang, rusak atau musnahnya barang-barang yang dipertanggungjawabkan dari suatu kejadian yang tidak pasti. Untuk hukum asuransi, kami ada 2 hukum. Asuransi sendiri bisa dikatakan haram ataupun halal. Untuk ulama yang mengatakan asuransi haram, mereka mengasumsikan bahwa asuransi hakikatnya sama dengan judi. Yang kedua, mengandung unsur riba dan mengandung unsur eksploitasi atau pemerasan. Sedangkan untuk ulama yang menghalalkan asuransi karena 1. Tidak ada nas Al-Quran dan hadis yang melarangnya. Kedua belah pihak sepakat dan suka sama suka. Ketiga, mengandung kepentingan umum. Masalah amah. Ayatnya surat Al-Maidah ayat 2.
wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yang artinya, dan tolong menolonglah kami dalam mengerjakan kebajikan dan dakwah, dan jangan tolong menolong dalam berdosa dan permusuhan. Syarat yaitu pertama balik, dua berangkat, tiga bebas kehendak, tidak dalam paksaan. Larangan, tidak ada transaksi atau sesuatu yang tidak diketahui atau dorong, tidak sah transaksi jika mengandung unsur riba, tiga tidak sah transaksi jika mengandung praktik perjudian atau masir. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan mempresentasikan mengenai asuransi syariah. Yang pertama ada pengertian. Pengertian menurut yang nomor 2 tahun 19 asuransi adalah perjanjian antara dua pihak asuransi di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberi penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diderita. Asal tanggung jawab hukum pada pihak ketiga yang mungkin akan diderita ditanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Menurut hukum hadis, asuransi adalah suatu perjanjian dalam hal penanggung membebani premi dan meningkatkan diri terhadap bertanggung untuk membebaskannya dari kerugian. Tujuan asuransi syariah menurut buku HD, tujuan asuransi adalah untuk mencegah setidak-tidaknya mengurangi resiko kerugian yang mungkin timbul karena hilang, rusak atau musnahnya barang-barang yang tidak dipertanggungan dari suatu kejadian yang tidak pasti. dengan alasan sifat asuransi suatu dua belah pihak. B. Tidak adanya stok hadis yang melarangnya. Mereka mengatakan bahwa asuransi masih belum jelas hukumnya. Apakah halal atau haram, maka harus berhati-hati dengan asuransi. Syarat asuransi syariah terbagi menjadi 6, yaitu balik, menambah, bebas berkehendak, tidak dalam paksaan, tidak sah transaksi atas sesuatu yang tidak diketahui, tidak sah transaksi jika mengandung unsur riba, 6, tidak
hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan kata yang benar. Untuk larangan asuransi syariah yaitu tidak boleh riba, tidak boleh melakukan perang dagangan, dan tidak boleh adu judi. Sekian presentasi dari kami. Mungkin ada yang ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Blok. Apa harus memiliki produk asuransi? Kenapa harus memiliki produk asuransi? Karena asuransi dapat memastikan kita aman secara finansial untuk menghadapi semua jenis masalah dalam hidup. Mungkin cukup untuk dijawab pertanyaannya. Makasih. Ya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Kalau nggak ada silakan ditutup. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama pengertian saling yakni saling menanggung atau saling menjamin secara istilah suatu kontrak di mana seseorang atau penjamin menjelaskan sejumlah uang atau bunga sebagai balas jasa atas imbalan yang disetujui untuk membayar orang lain yang diasuransikan. Dasar hukum asuransi, ulama yang mengharapkan asuransi yang dipelopori oleh Abdullah. Ulama yang mengharapkan asuransi yang dipelopori oleh Syahid Syafi'i. Ulama yang mengatakan yang dipelopori oleh Abdul Jarrah. Tujuan melindungi peserta asuransi dan kemungkinan terjadinya resiko yang tidak bisa diprediksi. Meningkatkan kesejahteraan dan perjuangan umat dengan misi agama. Dalil Quran surat Al-Maidah ayat 2. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Syarat dan larangan. Syaratnya adalah balik, berakal, bebas bergerak, dalam perusahaan, dan juga tidak sah transaksi melalui unsur riba, tidak transaksi juga mengganggu praktik perjudian. Larangannya adalah 1. Tidak boleh riba, 2. Tidak boleh melakukan praktik soal, 3. Tidak boleh ada judi. Sekian dari Bapak kami. Sekian dari Bapak kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena semuanya sudah maju ke depan, untuk saat ini ada yang bisa menyimpulkan tentang materi asuransi syariah? Ya, silakan. Memiliki pengertian yaitu suatu kontrak di mana seseorang penjamin menjalankan sejumlah uang atau nilai sebagai balas jasa atas imbalan yang disetujui untuk membayar orang lain yang diasuransikan. Asuransi memiliki beberapa hukum, yakni secara ulama asuransi bisa halal bisa haram. Ulama mengharapkan asuransi karena menurut ulama asuransi hakikatnya sampai lagi mengandung riba, mengandung unsur eksploitasi atau pemerasan. Ulama menghalalkan asuransi karena tidak ada nas Al-Quran dan hadis yang melarangnya. Kedua belah pihak sepakat dan sepakat sangat tepat. Sifatnya saling menguntungkan kedua belah pihak. Tujuan asuransi secara umum, tujuan asuransi menurut UHD adalah untuk mencegah setidak-tidaknya mengurangi risiko kerugian yang mungkin timbul karena hilang, rusak atau musnahnya barang-barang yang dipertanggungan dari suatu kejadian yang tidak pasti. Baik, terima kasih. Selanjutnya, karena waktunya sudah habis, silakan untuk tugas di rumah kalian kerjakan
evaluasi bab 4 A dan B minggu depan dikumpulkan. Baik, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita ucapkan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih apabila saya mempunyai kekurangan dan salah kata apabila mengajar kalian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.